Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibadah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadaratul mustaramin wal mustaramat, jemaah pengajian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mungkin pertemuan terakhir selama bulan suci Ramadan kita di majelis kajian. Mungkin nanti ngaji lagi setelah Lebaran ya. Karena ini hari terakhir menjelang Idul Fitri, kita membahas sedikit tentang apa yang seharusnya kita lakukan di waktu Idul Fitri. Apa yang seharusnya kita lakukan di Idul Fitri. Masyhur kita ketahui bahwasanya di awal Idul Fitri kita terlebih dahulu disunnahkan sebelum berangkat ke masjid, yaitu sunnah mandi Idul Fitri atau mandi 1 Syawal. Ya, mandinya seperti mandi wajib, tapi hukum mandinya sunnah. Niatkan saja, sengaja aku mandi untuk awal Syawal. Ya, itu cara niat mandinya. Yang standar saja, nggak usah yang textbook. Ya, setelah itu, ya ke masjid. Kalau ada ke masjid, karena yang namanya sholat berjamaah untuk Idul Fitri dan Idul Adha itu secara hukum dia tidak sah dilakukan sendiri. Jangan nanti kau udah sholat, udah Ustaz di mana tadi habis subuh langsung aku Idul Fitri, nggak ada ya. Sholat Id itu wajib, bukan wajib, dilakukan secara berjamaah. Kemudian saat membawa anak-anak, biar lebih teliti ya, Ustaz ingatkan sekali lagi, jika dia laki-laki belum berkhitan, maka waktu dia di shaf sholat, dia harus terpisah dengan shaf sholat para jamaah laki-laki yang sudah berkhitan dan dewasa. Harus pisah. Kenapa begitu Ustadz? Satu, ada sholat yang memang hukum berjamaah itu sunnah muakkad. Hukum sholatnya berjamaah. Tetapi ada yang syarat sah sholatnya itu mesti berjamaah. Ingat ya, sekali lagi, ada sholat yang sifat berjamaah itu menjadi afdhaliyah atau keutamaan, dilipat gandakan pahala, sehingga hukumnya tidak wajib, melainkan muakkad ataupun kifayah, tidak mengikat, kan begitu. Contohnya sholat fardu maghrib, mau berjamaah ya jamaah, kalau tidak ya tidak apa, yang penting sholat maghrib. Kemudian ada juga sholat yang berjamaah itu wajib di syarat sahnya. Artinya syarat sahnya itu harus berjamaah. Yang kalau tidak berjamaah, maka hukum sholatnya dianggap tidak sah. Salah satunya kalau sholat wajib yaitu sholat fardu Jumat. Kemudian kalau sholat sunat 2 gerhana, sholat sunat hari raya, sholat sunat istisqa, itu hukumnya syarat sahnya harus berjamaah. Pada sholat-sholat yang syarat sahnya harus berjamaah, seperti sholat Lebaran lah yang beberapa hari ke depan kita akan melaluinya,
itu menjaga keutuhan jamaah, itu merupakan kewajiban agar sahnya salat. Makanya kalau ada anak laki-laki, dia belum khitan. Begitu dia belum khitan, dia masuk ke jamaah orang yang sudah khitan, ke shaf orang yang sudah khitan, ataupun ke shaf orang yang sudah dewasa, maka hukumnya qat'us shaf, dia memotong shaf. Dan saat dia memotong shaf, hukum berjamaah batal. Dan karena hukum berjamaah batal, sementara sholat itu syarat sahnya adalah harus berjamaah, berarti bukan jamaahnya yang batal, melainkan sholat secara keseluruhan. Karena berjamaah di sholat itu hukumnya harus. Contoh, sholat Jumat satu lagi, yang paling mudah. Sholat Jumat, dia wajib dilakukan berjamaah. Ada yang bilang sholat Jumat bisa dilakukan sendiri di rumah? Enggak ada. Nanti, Papa nggak sholat Jumat? Ntar lagi aja. Loh, Pak? Kok Papa ntar lagi? Nanti habis sholat orang di masjid, aku sholat Jumat di rumah. Sholat Jumat itu wajib berjamaah dan wajib di masjid. Kemudian, saat dia wajib berjamaah, tiba-tiba ada anak-anak yang seperti tadi kita katakan, belum khitan, masuk ke shaf orang dewasa, maka hukumnya dia memotong shaf. Hukum memotong shaf dalam sholat berjamaah berarti batal mendapatkan pahala jamaah atau tidak sah berjamaah. Lalu kalau pada sholat Jumat yang tidak sah jamaahnya atau Jumatnya? Dua-duanya, karena sholat Jumat wajib berjamaah, tidak sah jamaah berarti tidak sah sholat titik. Makanya penting sekali lagi bagi praktisi fikih atau kita yang membidangi ilmu fikih itu harus teliti, jangan sembarangan ya, harus teliti. Kalau anak kita belum khitan, waktu dia mau ke masjid, nak kau nanti di saf paling belakang, jangan masuk-masuk ke saf orang yang udah khitan. Ingatkan, ini malah ada si bapak di sebelahnya, hanya gede hendak tabunya sana socok di lapangan. Yo, hai kadang-kadang tenuk suh tak raya tak pedangnya hanya gitu kan. Makanya paling penting itu kita sadar secara hukum. Sadar secara hukum. Dalilnya jelas, sudah pernah kita konfrontasikan antara dua dalil tempo hari. Bahwasanya dalil pertama, Rasulullah salat asar sampai beliau terlalu lama dalam sujud sehingga dilihat oleh para sahabat ada Hasan wal Husain di atas punggung baginda Nabi. Itu hadis pertama, sehingga anak-anak dibolehkan naik ke punggung atau sholat dengan anak-anak yang ada di sisi kita, itu hukumnya boleh. Itu hadis pertama. Tapi jangan ambil hukum Islam, hukum syariat cuma dengan satu hadis. Kemudian Ustadz konfrontasikan, ketemukan dengan hadis kedua. Boleh tulis nomor hadisnya, ini hadis penentunya ya. Sunan Jami'us Saghir At-Tabrani. Terus saja, Sahih Jami'us Saghir At-Tabrani. Jami'us Saghir At-Tabrani. Nomor hadis 891. Nomor hadis 891. Itu nama babnya bab khitan. Ya. Rijalul hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqan anil Hasan wal Husain wa khatanahuma fi sab'ati ayyam. Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengakikahkan Hasan wal Husain wa khatanahuma, dan mengkhitankan keduanya fi sab'ati ayyam, pada usia 7 hari. Sehingga setelah dikhitan, laki-laki tidak ada lagi yang namanya kulfah di ujung senapan. Dan hukum khitan itu wajib bagi
laki-laki. Bagi perempuan nggak wajib khitan. Mau khitan, khitan. Mau nggak ya sudah. Tapi afdaliyah, keutamaan bagi perempuan di khitan mengurangi libido seksual. Kalau laki-laki hukumnya wajib khitan. Nah, makanya kalau umpamanya ada udah nggak kita bilang tua lah ya, udah agak-agak senja dia masuk Islam, setelah dia masuk Islam dia harus dikhitan. Tapi jangan potong semua, bahaya. Dia harus dikhitan. Kenapa harus dikhitan? Li'annahu fi kulfati maujudun najasah. Karena sesungguhnya dalam kulfah itu ada najis. Dan kalau orang yang berkulfah itu ada najisnya, kemudian dia sholat, dia dianggap hamlun najasah, membawa najis dalam sholat, tidak sah sholat. Dan begitu juga dengan anak-anak kita yang masih kecil-kecil. Makanya wudhunya tidak dianggap sah karena dia masih hamlun najasah. Kalau masih ada kulfah belum dikhitan, masuk dia ke tengah orang sholat, orang yang memang sudah dewasa atau sudah berkhitan, maka dia memotong shaf. Kalau dia memotong shaf pada sholat maghrib, sholatnya sah, pahala jamaah nggak dapat. Ingat kalimat, karena maghrib tidak diwajibkan berjamaah secara syarat sah, cuma afdhaliyah. Kalau dia masuk ke sholat isya, jamaah di munasah, sholatnya sah, pahala jamaah tidak dapat. Di sholat tarawih begitu juga, sholatnya sah, pahala jamaah tidak ada karena shafnya terputus. Lalu kalau dia masuk ke sholat yang syarat sahnya harus berjamaah, sementara dia ada di tengah jamaah yang memutus shaf, maka yang rusak itu bukan jamaahnya, tapi sholat secara keseluruhan. Makanya hati-hati. Sempatlah anak kita yang begitu sanggup dia nanggung. Bukan dia yang nanggung, kita orang tuanya yang tidak memperingatkan yang akan menanggung kaifiyah dosanya. Si bapak gitu juga, hati-hati Pak. Nabi pernah makannya apa ngaji yang tuntas. Nabi dulu Hasan Husain memang pernah di atas punggungnya, tapi itu belum tuntas Pak. Kalau mau tuntas nanti lebaran ikut aku, kita ke rumah Ustaz. Udah selesai. Biar jelas. Nah, karena memang banyak orang melakukan, dalilnya ada, tapi tidak ada konfrontasi, seolah-olah satu dalil sudah membolehkan. Makanya seseorang itu alim bukan karena dalil, tapi karena basic fikih. Fikih yang diketemukan dengan dalil. Secara fikih, orang kalau menanggung najis batal tidak sholat? Batal secara fikih. Kemudian ketemu hadis Nabi ada Hasan wal Husain di atas punggungnya, lalu kita bayangkan kalau Hasan dan Husain masih ada kulfahnya, berarti Rasulullah pasti batal. Maka niat kita untuk mencari kenapa Rasulullah membenarkan Hasan wal Husain naik ke atas punggungnya makin besar bagi praktisi fikih. Padahal hukum menanggung najis kan batal. Carilah hadis ketemu pada Sahih Jami'us Shaghir Asy-Syaikh Al-Imam At-Tabrani nomor hadis 891. Kapan-kapan boleh search di Google, nggak masalah. Itu hadis tentang khitan, ya, hadis tentang khitan. Makanya guru-guru kita, sekali lagi Ustadz bilang, guru kita Ustadz Abdul Somad mengkhitankan anaknya entah di usia 8 hari, entah di usia berapa hari itu. Yang kedua ini. Kemudian Ustadz Adi Hidayat persis di usia 7 hari. Mau digendongnya sedang sholat tak masalah. Kenapa? Sudah berkhitan. Awak habis SD dia baru khitan. Itu pun kadang-kadang loncat kelas 1 SMP, habis SMP kelas 1, kelas 2 baru mau khitan. Lalu kita diri di sebelah kita, itu entah dia yang entah awak yang gobloknya udah kebangetan. Makanya penting, kalau anak laki-laki, si papa atau ayahnya sholat, suruh dia jaga sama kita. Kalau dia mau ikut jadi jamaah, di belakang sayang, di belakang. Jangan bersentuhan kita dengan dia. Oke, kalau sempat bersentuhan, standarisasi 5 ayat, maka hukumnya kita hamlun najasah, batal sholat. Makanya orang tua kita dulu kan bagus tuh kalimatnya, yang golong-golong kohboh, ugat sabdro likut. Gitu kan kalimatnya.
Dulu nggak ada bahasa Indonesia soalnya orang-orang tua kita, makanya saya praktekkan juga pakai bahasa Aceh gitu kan. Yang belum khitan buat saf sendiri di belakang. Itu orang tua kita dulu kalau di Munasah. Ustaz ingat waktu itu kelas 3 SD, Pak Imam selalu kalau mau tarawih itu bilang, pakai bahasa Aceh tadi itu. Ya, nawa ulang-ulangan puasa gitu. Nah, jadi itu paling penting. Nah, pentingnya kita memang harus ngerti. Nah, harus ngerti. Setelah kita ngerti, syarat pertama tadi kita setelah mandi mau ke masjid atau ke lapangan untuk sholat Id, Aidil Fitri, pesankan ke anak, pesankan ke si papanya si anak. Kadang awak udah ngerti, dia laki-laki kan nggak mungkin sama kita sholatnya, dia di soft laki-laki, pesankan. Ya, kalau kita menjaga apa yang Allah syariatkan, yakin Pak, anak papa nggak hilang di belakang, Allah yang jaga anak papa. Jangan nanti loh, kalau dia jauh, hilang dia nanti Pak, tenang. Anak laki-laki di ini bukan cuma anak papa, banyak anak yang lain. Ingatkan juga itu. Tujuannya untuk apa? Agar jamaah salat yang bisa kita ambil secara fadilah begitu besar keutamaan Aidil Fitri dan Aidil Adha itu dilakukan secara kafah sempurna, kemudian secara sah benar, kemudian kita pun mendapatkan imbas dari berkah Aidil Fitri atau Aidil Adha. Jangan semua orang sholat tapi nggak menjaga, ya sama saja. Semua orang ke sawah tapi tidak merawat apa yang ada di sawahnya, ya sama aja nggak dapat apa-apa. Jadi kita ini orang yang menuntut, kalau menuntut ilmu, kalau kita orang yang menuntut ilmu, saat sebelum beribadah kita periksa. Sama seperti orang yang punya kolam ikan. Dia mau mau melihara ikan nila di kolam. Sebelum dia lepas bibit ikan nila di kolam, dia itu akan periksa dulu agar dia dapat hasil maksimal dari ikan nila. Yang pertama apa diperiksa? Ada nggak hama? Hama dari bentuk ikan juga. Contohnya ikan toman atau ikan gabus atau ungkut baci. Dia itu kan predator. Kalau ada satu dia di dalam, dia yang gemuk sendiri, lain semua ditelan dia. Periksa dulu sebelum selesai, sebelum dimasukkan bibit, periksa dulu. Setelah diperiksa, dilihat tekstur tanah, kemudian dilihat ke asam basa dari air dan tanah. Setelah itu baru cocok baru masukkan. Itu bagi orang yang memang niat benar-benar ingin melakukan sesuatu yang sifatnya bisa membawa kebaikan untuk dirinya dalam finansial, untuk piara ikan. Tapi kalau kita mau melakukan ibadah, harusnya begitu juga teliti. Yang belakangan tempo ini sudah sering Ustadz bilang kalau masalah ini. Bahkan puasa tahun lalu di Munasah itu malam ke-17 Ramadan, sengaja Ustadz bilang masalah itu. Tapi hari Ustadz jadi khutbah di lapangan itu masih ada juga yang sholat anak-anak di sebelahnya. Mawak marahin di khutbah kan nggak enak. Itu bayangkan loh. Makanya penting kita sosialisasi ini kepada orang di rumah kita sendiri dulu. Nah, jangan takut anak hilang. Nah, yakin Allah Maha Pencemburu, sempat kita takut gara-gara itu. Sepalang nggak usah bawa dia, udah selesai. Lebih mudahnya lagi kalau takut anak hilang. Nah, nggak usah bawa dia, kunci dia di lemari di rumah kalau takut dia keluar kan. Sendirian dia, Ustaz, kayak mana nih Ustaz? Kunci di lemari, bawa lemarinya. Pulang itu Ustaz dikasih lubang angin sedikit, nggak mati dia, tenang aja. Nah, yang paling penting gitu, jangan cuma gara-gara dia batal sholat orang semua. Awak yang nanggung kan awak udah tahu. Nah, itu ingat itu ya. Itu yang paling utama. Kita nggak bahas malamnya, kita bahas memang siangnya saja. Kalau malamnya memperbanyak takbir itu ya, kalau malamnya. Nah, kita bahas yang memang punya konstruksi hukum fikih. Yang tidak berkaitan dengan konstruksi hukum fikih, nggak kita jelaskan lebih mendalam. Karena ini menyangkut dengan fikih, kita jelaskan. Kalau tadi mandi sunnah, kan nggak usah bilang gosok mana aja, kan nggak? Kenapa? Karena memang itu mandi udah umum gitu kan, nggak usah diajari lagi. Tapi kalau yang memang menyangkut hukum fikih seperti khitan tadi, itu usah jelaskan. Nah, oke. Setelah jelas anak kita memang bersih atau sudah berkhitan, boleh. Kalau enggak, cari
jalan agar dia tidak sampai menjadi perusak jamaah dalam sholat. Itu yang paling penting. Ingat sekali lagi, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Adil Hasan wal Husain wa khatanahuma fi sab'ati ayyam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengakikahkan Hasan dan Husain wa khatanahuma dan mengkhitankan keduanya fi sab'ati ayyam pada usia 7 hari. Sehingga saat di bahu atau di atas pundak Nabi ketika Nabi Allah salat, Hasan dan Husain sudah tidak lagi berkulfah, sudah tidak ada lagi khutbah, sudah tidak menanggung najis. Ingat itu. Sampai situ dulu, bagi ada pertanyaan yang panjang-panjang dulu kan. Udah mulai agak aus juga ini kayaknya. Boleh tanya, nggak masalah. Sama. Ingat ya, bedakan dulu anak mama ini bawa sama juga. Nah, sama juga. Bagusnya tetap dia di belakang. Tetap dia di belakang bagi yang belum berkhitan. Kalau enggak, kunci di lemari di rumah. Nah, lebih amannya. Ya. Selama dia tidak disaf boleh kakak. Nah, karena kalau dia disaf maka hukumnya memutus saf. Kalau dia tidak disaf maka hukumnya sah. Nah, umpamanya kau duduk di sini depan, nggak masalah. Dia tidak disaf, maka tidak memutus saf dan tidak bersentuhan dengan kita atau tidak ngelendot di kita. Ingat itu. Ini khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak ada kulfah. Perempuan mau gendong pun kalau nggak ada pampers nggak masalah. Nah, yang penting kita lihat dia suci, nggak ada najis sama dia, udah nggak apa-apa kalau perempuan. Karena dia tidak berkulfah. Makanya tadi saya bilang yang diwajibkan khitan cuma laki-laki, perempuan tidak. Nah, itu penting ya. Nah, makanya kalau dia tidak disaf boleh. Tidak dalam posisi sholat, dia tidak disaf boleh karena tidak dianggap memutus saf. Tapi kalau dia disaf, maka dengan sebab dia di garis saf, orang lain yang menempati tempat dia, jadi tidak bisa menempati tempat dia. Sementara dia berdiri di saf tidak dianggap sebagai jamaah karena terputus saf. Nah, itu dia. Oke, ada lagi? Standarisasi 5 ayat. Kalau sempat 5 ayat lewat, Fatihah aja lah 5 ayat, kurang 7 gitu kan, 7 kurang 2 berarti 5 ayat bacaan Fatihah dia masih ngelendot, maka terputus saf, semua jamaah batal. Satu jamaah bukan satu saf, satu jamaah. Karena kan yang namanya saf itu bukan satu garis. Satu garis itu saf pertama, saf kedua, terhimpun dalam berapa kali berapa saf disebut jamaah. Satu saf yang terputus berarti satu jamaah, bukan satu saf itu saja yang putus. Satu jamaah tidak sah. Makanya hati-hati. Amannya memang kunci di rumah, Kak. Amannya gitu ya. Lebih amannya lagi buat barisan sendiri. Kenapa masjid di tempat kita itu banyak dibuat safnya? Kadang yang laki-laki cuma 5 saf penuh. Yang kecil-kecil bawa dia, kau main-main aja nggak usah ikut sholat, nggak apa-apa. Lebih baik dia main-main nggak usah ikut sholat, masuk ke situ dia buat kecil-kecilan di belakangnya nggak masalah. Kenapa? Karena kalau dia masuk ke dalam saf pun itu jadi masalah nanti. Makanya kalau ada anak-anak main di masjid yang kecil-kecil dia nggak sholat, kadang-kadang cuma ngikut-ngikutin doang, biarkan, nggak usah tegur. Nah, karena kalau kita tegur kita batal sholat kan? Kita nggak usah tegur. Nah, kalau sedang sholat gitu ya. Itu pentingnya. Standarisasinya 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau standarisasi Fatihah. 5 ayat dia nempel di kita, maka hukumnya hamlun najasah, menanggung najis. Diutilis sholat, batallah sholat. Kalau batal kita, sementara kita ada penduduk saf, kita langsung tarik diri. Begitu kita langsung keluar dari saf, saf itu dirapatkan oleh sesama
jamaah. Yang jadi masalah kita tahu putus saf, kita adem aja di situ, ini bahayanya. Nah, memang kita nggak batal, tapi kita menanggung najis. Nah, itu ya.